Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kedua ini tentang materi keton. Nah, keton ini tuh dia punya rumus umum yang sama dengan aldehid, yaitu CnH2NO. Itu ya. Si keton ini dia punya gugus fungsi R, C, O, R aksen. Nah, seperti ini. Eh, dia kalau alkohol kan OH gitu ya. Rangkap satu tunggal OH, kalau keton rangkap 2 O. Nah, keton ini senyawa organik yang mempunyai gugus karbonil dan terikat pada gugus alkil, dua buah gugus alkil. Nah, ini gugus alkilnya, ini karbonilnya. Ini alkil, ini karbonil. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini senyawa keton itu rumus umumnya kayak gini. Dan ini contohnya aseton. Aseton C-nya 3, ada rangkap 2 O. Seperti itu. Nah, ini tentang umum senyawa keton. Nah, ini sifat fisiknya, sifat fisika, titik didihnya semakin banyak jumlah C, artinya titik didihnya semakin besar. Artinya kalau C-nya 1 dengan C-nya 5, maka lebih besar yang 5 gitu. Jumlah C-nya lebih banyak, titik didihnya lebih besar. Terus yang B ada gaya dispersi van der Waals, di mana gaya tarik ini menjadi lebih kuat apabila molekul menjadi lebih panjang. Jadi kalau molekulnya semakin panjang, dia akan memiliki lebih banyak elektron gitu. Artinya gaya tariknya akan lebih kuat kayak van der Waals-nya. Dan yang C yaitu gaya tarik dipol-dipol van der Waals. Nah, aldehid dan keton ini senyawa polar. Kenapa senyawa polar? Senyawa polar itu karena ada ikatan CO. C tangkap 2O ini di mana seperti halnya gaya-gaya dispersi juga akan ada gaya tarik antara dipol-dipol permanen pada molekul-molekul yang berdekatan gitu ya, karena dia termasuk C tangkap 2O itu bersifat polar. Kelarutan dalam aldehid dan keton ini kecil. Untuk C yang kecil itu dapat sedikit larut mungkin, atau sedikit larut dalam air, dan dia akan berkurangnya semakin panjang. C-nya akan semakin berkurang kelarutannya untuk dalam air. Nanti yang molekul C-nya panjang, dia akan larut ke dalam senyawa-senyawa organik atau senyawa-senyawa non-polar. Seperti itu. Itu biasanya sekitar C-nya sampai 5, C1 sampai C5 itu masih bisa larut dalam air. Sudah di atas C5 itu mulai dari C6 itu agak susah. Bahkan tidak larut di dalam air, larutnya di senyawa-senyawa non-polar atau senyawa-senyawa organik. Oke, itu sifat fisiknya. Nah, kita ke tata nama IUPAC dari keton. Tata nama IUPAC keton ini diberi akhiran on. Penomoran dilakukan sehingga gugus karbonil menjadi nomor terkecil. Nah, prinsipnya seperti tata nama alkohol. Nah, bedanya kalau alkohol belakangnya ol, kalau keton belakangnya on. Gitu. Jadi tata namanya mirip dengan alkohol di awal. Kalau di alkohol OH, kalau ini di O aja. Pertama, sama menentukan rantai paling panjang. Nah, di sini yaitu rantai paling panjangnya dari sini ke bawah ya. Karena kalau lurus cuma 6, tapi kalau ke bawah rantai utamanya ada 7 gitu kan. Nah, penomoran dari sebelah kiri. Kenapa dari sebelah kiri? Gugus fungsi ini harus punya nomor paling kecil gitu. Kalau dari sini kan dia besar nomornya gitu. Makanya dia dari sebelah kiri supaya mendapatkan nomor kecil. Tuh. Nah, ini di luar rantai utama kita sebut cabang. Yang ini, yang nomor 3 itu cabangnya jenisnya etil. Kenapa etil? Karena C-nya ada 2. Yang ini, yang keempat yaitu metil karena CH3. Dan ini juga yang kelima metil karena CH3. Oke, tata nama penamaannya mirip atau sama dengan langkah alkohol, yaitu pertama beri dulu nomor cabang, setelah nomor cabang nama cabang. Nah, kalau jenis cabangnya lebih dari satu, nanti balik lagi ke sini nomor cabang, nama cabang, balik lagi nomor cabang, nama cabang sesuai jumlah cabangnya. Setelah itu nomor gugus fungsi. Ini mirip ya dengan alkohol, nomor gugus fungsi. Nah, baru nama rantai utama. Nah, di sini nama rantai utamanya
alkohol. Kalau alkohol ol, kalau ini on gitu. Tinggal belakangnya L-nya diganti N gitu ya. Nomor cabang, karena di sini ada dua jenis cabang, ada etil sama metil, yaitu dahulukan sesuai abjad, yaitu etil dulu. Nah, etilnya dari nomor 3. Berarti kita tulis 3 etil gitu ya. Terus, nah yang kedua metil. Metilnya ada dua di nomor 4 dan 5. Maka pakai kita sistem koma 4,5 strip. Nah, setiap huruf dengan angka ketemu huruf itu selalu ada tanda strip. Gitu. Terus karena ada dua buah metil, maka kita sebut dimetil. Gitu. Karena ada dua buah metilnya. Dimetil selanjutnya nomor gugus fungsi. Nah, nomor gugus fungsinya di posisi kedua. 2. Nah, 7 tuh apa? 7 tuh hepta ya. 7 tuh hepta, hepta non gitu. Oke, seperti ini itu cara pemberian nama senyawa keton secara IUPAC. Nanti kalian coba latihannya di menu latihan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya tata nama trivial keton. Tata nama trivial keton ini atau ada gugus alkil atau aril yang terikat gugus karbonil ditambah keton. Maksudnya gimana? Maksudnya penamaannya tuh dengan cara memberi nama alkil-alkil keton. Seperti apa alkil-alkil keton? Nah, di awal kan kita tahu bahwa gugus keton itu R, C, O, R aksen. Nah, maksud dari alkil-alkil keton ini, ya ini yang ini alkilnya, dan ini gugus ketonnya. Gitu, penamanya seperti itu, alkil-alkil keton, dan dimulai dari yang terkecil dulu, gitu. Contoh yang sebelah kiri. Nah, ini kan CH3. CH3 namanya metil. Ini CH3 juga kan? Nah, ini namanya metil juga. Makanya namanya metil. Yang ini ketonnya kan? Gitu. Ini yang udah dibedain warna ketonnya. Jadi metil keton atau kita sebut dimetil keton karena ada dua buah metil. Yang ini yang tengah CH3 ini juga metil. Ini C-nya ada dua namanya etil. Gitu. Ini ketonnya kan? Namanya metil etil keton. Gitu. Yang sebelah kanan. Nah, ini metil. Ini C-nya 3 propil gitu kan. Propil ini ketonnya berarti metil propil keton. Tidak selalu tidak yang kiri dulu ya, tidak propil dulu tapi metil dulu gitu. Metil propil keton. Seperti itu kata nama trivial, tapi kebanyakan ini terbatas untuk rantai yang lurus karena ketika udah bercabang itu jenis-jenisnya banyak banget. Yang kita pelajari biasanya hanya yang C sampai C4 gitu, yang ada butil, isobutil, tersier butil, dan sekunder butil. Untuk profil pun ada dua ya, ada profil dan ada isopropil. Jadi ketika ada yang cabangnya itu udah mulai ribet gitu. Sepertinya biasanya diberikan yang rantainya lurus saja untuk nama trivial karena kita fokus di dunia pendidikan yaitu di tata nama IUPAC. Oke, itu tata nama trivial untuk senyawa keton. Nanti dicoba latihannya di bagian quiz dan proses. Oke, selanjutnya yaitu ada reaksi keton. Nah, reaksi keton ini yaitu yang pertama ada oksidasi alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder ini masih ingat ya kalau alkohol sekunder itu yaitu C yang memiliki tetangga dua buah. Nah, ini C-nya ya, C yang mengikat OH ini dia punya tetangga C yang satunya lagi itu jadi ada dua. Mau ini sebanyak apapun tetap tetangganya ada dua gitu. Kayak gimana contohnya? Misalkan saya punya seperti ini. Misalkan saya punya CH3 CH S sorry OH CH2 CH3 misalkan. Nah, ini dioksidasi nih. Misalnya dengan KMNO4. Nah, dia akan menghasilkan apa? Nah, si gugus ini kan alkohol sekunder. Kenapa alkohol sekunder? Karena dia punya dua buah tetangga C1 dan ini satu gitu. Nah, dia ketika dioksidasi akan menjadi senyawa keton. Jadi CH3 CO CH2 CH3. Nah, gitu. Ini hasil dari oksidasinya. Gitu. Nanti dia akan tambah H2 gitu.
Nah, ini kita sebut dengan oksidasi alkohol sekunder. Sedangkan yang satunya yaitu ozonisasi alkena. Nah, alkena ini beda dengan ozonisasi yang keton tadi. Yang kalau yang keton itu ada R-nya, ada H di sini dan sininya. Kalau di sini R semua. R ini gugus alkil ya, ada CH-CH-an. Kalau di yang tadi di keton itu yaitu H, gugusnya ini H. Dua ini H, ini R gitu. Sehingga di ozonisasi dia akan menjadi dua buah keton. Gitu. Bedanya yang tadi ini di sini H, di sini H. Kalau untuk aldehid tadi. Gitu. Untuk aldehid si R itunya H gitu. Ada dua buah H. Kalau di sini S. Gitu untuk reaksi keton. Untuk materi selanjutnya di next video ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.